Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Santi akan membawakan video ketiga kita tentang aplikasi instruktur. Nah, untuk pendahuluannya kita mengenali ternyata dia itu menganut sebuah pola desain MVC yaitu model view dan controller, di mana model sendiri itu untuk merepresentasikan data, logika bisnis serta aturan teknis. Biasanya model ini berhubungan dengan database. Selanjutnya untuk view representasi masukkan data laporan ke atau dari model. Selanjutnya ada controller yaitu untuk menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Jadi di controller ini bisa menampilkan akses dari model ataupun menampilkan sesuatu dari view. Untuk selanjutnya, selain itu MVC itu memiliki sebuah beberapa hal yang selain tiga itu, yaitu ada entry script, application, component application, modules, dan object. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita bahas aja setelah ini ke detailnya. Nah, di sini ada diagram struktur aplikasi 2. Di sini yang pertama ada entry script dan application. Di sini ada 1:1. Berarti di sini hubungannya dia itu adalah entry script dan application, dia itu masing-masing harus memiliki satu. Jadi ada satu entry script dan akan ada satu application gitu. Untuk selanjutnya ini ada application komponen, dan di sini itu ada tulisan 0 bintang. Ini artinya dia itu boleh tidak ada ataupun dia boleh satu atau lebih. Selanjutnya kita masuk ke controller, yaitu hubungannya dia itu adalah satu atau lebih. Jadi di sini tuh dia itu application ini tuh harus memiliki satu controller atau sebaliknya satu atau lebih. Nah, di sini untuk controller dengan modul, jadi di sini controller dengan modul ini dia itu memiliki hubungan 0, tidak ada, atau dia itu boleh satu atau lebih. Begitu pula dengan filter dan juga dengan view dan modul. Nah, di sini ada konsep MVC diterapkan. Di sini ada model, view, dan controller, di mana controller ini apabila dia membutuhkan sesuatu dari database, maka dia akan mengarah ke model. Apabila dia menampilkan atau membutuhkan interaksi dengan user, maka dia akan menggunakan view. Nah, di view sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada widget dan asset bundle. Oke, kita sekarang akan membahas tentang entry script. Apa itu entry script? Ternyata entry script itu merupakan mata rantai pertama dari aplikasi. Nah, oke, jadi biar nggak lama-lama saya baca dulu apa langsung contohnya dulu nanti baca. Nah, di sini saya buka. Kalau posisinya biasanya itu di sini, itu ada indeks biasanya di sini. Di pas awal-awal kalau di sini tuh nah, di sini ada di web terus indeks. Jadi ini adalah halaman pertama. Kita baca. Nah, entry script biasanya digunakan untuk hal berikut. Nah, di sini ada yang pertama ada mendefinisikan konstanta. Nah, itu ada di sini. Ini ada define, ini adalah mendefinisikan sebuah konstanta, lalu meregister komponen. Autoload itu ini sini, terus setelah itu mengaktifkan kelas G. Setelah itu ada membuat konfigurasi aplikasi di sini. Setelah itu konfigurasi instan dari aplikasi, terus ada run juga di sini untuk yang memanggil fungsi base application run untuk memproses permintaan. Selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, Nido juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi komputer. Nah, ini yang tadi yang udah dipaparkan di sini ada registrasi komponen autoload-nya, terus kelasnya di sini tadi kelasnya. Terus habis itu ada konfigurasinya, setelah itu ada untuk create, configure, dan run application.
Oke, selanjutnya misalnya kalau application, kita masuk ke application. Application merupakan objek mengolah seluruh struktur dan siklus hidup dari aplikasi 2. Setiap aplikasi 2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di AntiScript. Objek aplikasi ini dapat diakses di global melalui app. Oke, kita masuk coba ke web. Oke, ini sudah. Ini kita udah masuk. Ini aku dikecilin aja. Nah, di sini konfigurasi aplikasi juga akan dibuat bersama dengan modifikasi di AntiScript. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web. Ini sudah, ini filenya. File konfigurasi seperti komponen modul yang digunakan oleh aplikasi. Di sini ada komponen, terus di sini juga itu ada komponen, di sini juga ada modul dan lain sebagainya. Oke, masuk ke application property. Properti dari aplikasi 2 dapat diakses melalui app name property. Aplikasi property memilih dari aplikasi bersifat untuk menggunakan aplikasi. Gunanya hanya untuk upload numerik untuk ID base property digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Berikut ini ada beberapa properti lainnya. Kita coba yang name aja. Untuk menyimpan nama dari aplikasi, kita coba di sini. Buat gini. Setelah itu kita coba. Nah, ini sudah berganti untuk name-nya. Jadi kita sudah mencoba di sini. Selanjutnya, aplikasi melakukan properti gunakan untuk menentukan komponen dan aplikasi. Ini terus modul selalu ada di default row. Aplikasi komponen, sebuah aplikasi 2 dimulai dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen layanan manager bertanggung jawab untuk menentukan dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Di sini ada DB di mana dia berhubungan dengan database, dan di sini ada URL manager, di sini juga untuk PT URL, di sini juga ada user dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk ke controller. Di sini controller adalah bagian dari arsitektur privasi yang bertugas untuk menerima permintaan request dan memberikan tanggapan atau respons. Controller akan menerima permintaan, menuliskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file kita coba di sini sudah ada kemarin controller. Nah, sini untuk nama file sendiri, sebuah file mengikuti format dari controller sebagai contoh. Dan di sini kan kemarin kita menggunakan jurusan, jadi di sini sudah ada jurusan lalu controller merupakan file untuk controller dengan ID dari jurusan. Selanjutnya kita masuk ke controller action. Nah, sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID sampai script. Kita coba. Secara default action index. Sini ada banyak banget untuk actionnya. Kita masuk. Di sini ada
jurusan model. Nah, di sini ada banyak. Di sini ada action index. Setelah itu ada action grid, ada action view, sini ada action grid gitu. Terus secara default action index akan dipanggil jika request hanya menyebutkan nama kontrol saja tanpa nama action. Selanjutnya action default dapat diganti melalui properti default action. Selanjutnya controller best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil, dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP header, cookies, request, dan lain sebagainya. Dapat memanggil metode dari model atau komponen lainnya. Dapat menggunakan view untuk membentuk database. Jadi controller ini tuh sebagai ini ya, pengatur. Soalnya kan controller itu sebagai pengatur antara dari model dengan view. Seharusnya tidak memproses data permintaan request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam model. Seharusnya tidak mengikuti kode HTML, lebih baik diletakkan pada view. Oke, kita masuk ke dalam model. Model adalah bagian dari asset visi. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, logika, dan bisnis. Sini biasanya berhubungan dengan database, bisa berhubungan dengan tabel sebuah database. Nah, ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut atau elemen dan sebagainya. Atribut representasikan data dari sebuah model yang dihubungkan dengan database secara otomatis menjadikan seluruh file dalam model tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Kita masuk aja, contohnya di sini kita masuk model. Dan di sini sudah ada, kita kemarin sudah ada jurusan, kita buat terus jurusan search juga. Kita secara normal masuk model, terus contoh. Di sini kemarin yang berhubungan dengan database-nya, di sini ada jurusan kemarin kita buat. Oke, kita masuk ke sini. Atribut label adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Nah, di sini sama, karena kita juga sama-sama kayak jurusan. Jika model dibuat menggunakan key, maka semua file dalam tabel akan dibuatkan atribut labelsnya secara otomatis. Validasi data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh validasi, jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15. Oh ya, ini ya, apa namanya, untuk kemarin kita itu memaksimumkan. Di sini contohnya ada nama sama email, maksimumnya dia itu adalah sebanyak 200. Terus emailnya harus sesuai dengan penulisan email yang valid, dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa diatur di function rules di sini. Oke, proses validasi dapat diatur melalui rules. Selanjutnya model best practice. Secara garis besar, sebuah model dapat berisi atribut menunjukkan data bisnis. Dapat berisi validation rules atau validasi memastikan validitas dan integritas data. Dapat berisi metode untuk menjelaskan logika bisnis. Sebenarnya tidak mengakses request data dan sebagainya, kan ke dalam model oleh controller. Seharusnya tidak menggunakan HTML. Biasanya kode HTML memang di view, seharusnya tidak menggunakan HTML. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke view. Sini sudah ada untuk view-nya. View adalah bagian dari aset tertarik visi digunakan untuk menampilkan data ke pengguna, biasanya berhubungan dengan user. Misalnya view dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Nah, view jurusan di sini juga ada layout main. Nah, di sini dia ada gabungan juga antara HTML dengan PHP. Terus dengan pengembangan keamanan, jurusan view. Nah, di sini juga ada yang sama. Dengan
dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari proses script akan menggunakan data yang dimasukkan oleh pengguna, bisa ini, atau menggunakan metode ini juga bisa. Oke, kita lanjut ke view 2. Sebuah view dapat di-reader dipanggil dari controller. Soalnya kan controller itu bisa memanggil sebuah view ataupun dia itu bisa memanggil sebuah model. Dari controller sebuah view dapat berikut, ada reader, reader object, saja reader file. Beberapa view yang di reader di sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah directory yang sama pula. Contoh, semua view yang di reader di desain controller diletakkan pada directory tulisan. Beberapa view yang di reader di controller harus dimasukkan dalam sebuah directory yang sama pula. Contoh, semua view yang di reader dari tulisan controller yang di tulisan juga. Sini ada, nah di sini. Jadi semua view yang di reader dari tulisan controller diletakkan di direktori jurusan. Jadi diletakkan di direktori jurusan. Jadi harus sama direktori. Selanjutnya untuk layout, kita masuk ke layout. Ini udah jurusan ini tadi. Kita masuk ke layout. Nah, layout adalah view spesial yang digunakan untuk menentukan bagian yang sama untuk semua beberapa view yang ada di sebuah aplikasi. Secara default terdapat sebuah nah ini main. Sini sudah ada untuk mainnya. Tampilan umum yang dimulai di setiap halaman dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan dalam file main. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke filter. Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum sudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkan di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Dia masuk ke dalam behaviors. Terus habis itu contoh filter di sini digunakan adalah access control untuk memasukkan sebuah action di syarat tertentu pada tulisan. Kita coba ke ini ya, controller. Kita langsung search saja. Nah di sini ini di jurusan controller di sini di behavior ini sudah kita meletakkan dalam metode behaviors. Nah ini setelah itu ini behaviorsnya di sini kita. Setelah itu ada access control. Filter yang cukup benar adalah HTTP change dan quick change. HTTP change untuk mengimplementasikan changing di sisi klien, sedangkan untuk quick change untuk mengimplementasikan changing di sisi server. Oke, kita masuk ke latihan. Kita close dulu ini. Kita masuk ke dokumen ini. Oke, kita break dulu. Saya mau mempersiapkan untuk latihannya, soalnya dia menggunakan yang advanced template. Saya pause dulu. Oke, kembali lagi. Kita di sini tadi soalnya saya break dulu. Sekarang kita ngerjain yang latihan untuk aplikasi front end buat CRUD untuk item jika belum dibuat pada latihan sebelumnya. Kemudian hapus semua action kecuali action index dan view. Oke, karena sebelumnya aku pakainya yang back end, maka sekarang harus diganti untuk front end-nya. Jadi kemarin kan udah di back end, nah kita nambahin yang ini ada akses, kita nambahkan ke front end. Bentar, laptop saya nge-lag. Tambahkan di web.
Ya udah. Selanjutnya lagi ya. Oh, di config. Masuk ke config. Di sini kan ada pretty URL, kita aktifkan di front end. Ini ngetiknya agak mudah. Nah, di sini di uncomment. Oke, sudah. Kita save. Selanjutnya kita masuk buat database. Di sini kita masuk ke yang front end. Masuk ke sini. Sebentar. Oh, ini kurang lihat. Karena tadi pretty URL-nya udah diaktifkan, kita nggak perlu pakai ini. Kita langsung masuk ke sini aja untuk melakukan jarum. Kita buat kayak biasanya aja. Bentar, salah. Ini item, terus ini di sini. Oh, di sini tadi keliru ya. Ini harusnya diganti tadi. Kita masukkan lagi itemnya.
Oke, di sini kita akan buat langsung untuk modelnya. Setelah itu kita akan membuat CRUD generatornya, buat item. Nah, di sini kita pakai front end. Setelah itu kita pakai ini udah buat kan kategori. Masuk ke sini. Oke, kita ke manage. Sudah selesai, kita masuk ke item kategori. Oke, ini sudah berhasil. Kita lakukan perintah selanjutnya, baca RUD, kemudian hapus semua action kecuali action index sama Q. Ini selain index sama action, kita masuk ke di sini selain yang index sama Q bisa dihapus. Sini kita komen aja. Langsung dihapus. Pada layoutnya tambahkan portnya ke item index. Atur konfigurasi menjadi default.
Sini default kita coba. Tadi ada error, ini saya keliru. Nah, pakai P. Nah, sini sudah. Langsung beri nama aplikasi Anda, kita langsung masuk. Kasih nama aplikasi, kasih aja name. Yang front end dikasih nama toko baru. Oke, terus yang di back end kasih admin toko baru. Nah, di sini sudah ada toko baru, kita masuk ke backend. Selanjutnya kita masuk ke backend. Kita tulis name. Ini kita udah masuk ke backend. Nah, di sini sudah tertulis admin toko baru. Selanjutnya tampil properti, awal untuk title of. Kita masuk ke main review. Nah, ini untuk judulnya di sini kita ganti mana tadi? Kita cover juga, masukkan ke backend. Nah, di sini sudah ada toko baru. Kita masuk ke backend-nya. Nah, di sini sudah ada admin toko baru. Karena percobaan kali ini sudah berhasil, saya undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.